Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah tiba di negeri di dalam laut. Saat ini Xiaoyan segera bertemu dengan ayah Qianning. Qianning lalu berkata, "Xiaoyan, tolong selamatkan ayahku," ucap dari Qianning. Xiaoyan lalu menjawab, "Tentu saja aku akan menolong ayahmu. Sekarang aku akan melihat luka ayahmu itu. Jika aku bisa menyelamatkannya, maka aku akan melakukan yang terbaik untuknya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu melangkah maju ke depan sosok itu yang merupakan ayah dari Qianning. Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan spiritualnya menyapu tubuh sosok itu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan lalu menarik kembali kekuatan spiritualnya. Dia lalu bertanya, "Bagaimana ayahmu bisa terluka separah ini? Organ dalamnya hampir sepenuhnya rusak. Dan ini merupakan sebuah keajaiban karena ayahmu masih hidup sampai hari ini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Qianning lalu berkata, "Waktu itu ayah Wang diserang oleh 5 monster darah bintang 9. Bisakah kamu menyelamatkannya?" tanya dari Qianning. "Cederanya terlalu serius. Tubuh bagian dalamnya tidak akan bisa disembuhkan. Obat pun tidak akan berguna saat ini. Terkecuali..." ucap dari Xiaoyan. "Kecuali apa?" tanya dari Qianning. "Ya, terkecuali aku mempunyai buah nirwana 9 putaran. Mungkin aku bisa menyelamatkan nyawa ayahmu ini," ucap dari Xiaoyan. Qianning mendengar itu lalu tersenyum pahit. Xiaozan lalu berkata, "Xiaoyan, tolong bantulah dia," ucap dari Xiaozan. Qianning lalu berjalan ke arah sosok itu dan berkata, "Ayah Wang, maafkan aku," ucap dari Qianning. Sosok itu lalu berkata, "Ning Er, kamu tidak salah. Ini semua terjadi karena ayah terlalu lemah. Maafkan ayah," ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya saat mendengar itu. Xiaoyan menghela nafas dan berkata, "Putri Qianning, sekarang lebih baik tunjukkan padaku di mana monster darah itu berada. Untuk sekarang kita harus membereskan mereka dulu. Selanjutnya kita akan mencari buah nirwana 9 putaran," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, tetapi itu terlalu berbahaya," ucap dari Qianning. "Percayalah, serahkan semuanya kepadaku," jawab dari Xiaoyan. Qianning lalu meneteskan air matanya kembali. Xiaoyan pun kembali berkata, "Apa kamu ingin ayahmu tetap hidup?" tanya dari Xiaoyan. Qianning lalu berkata, "Tentu saja aku ingin ayahku tetap hidup." "Ya, kalau begitu ayo kita pergi," ucap dari Xiaoyan. Qianning pun akhirnya mau memimpin Xiaoyan mencari keberadaan monster darah itu. Tidak hanya kelompok Xiaoyan, tetapi ribuan pasukan dari Putri Duyung juga ikut untuk melenyapkan para monster darah itu. Mereka pun akhirnya tiba di suatu tempat yang tidak jauh dari ras mereka. Terlihat banyak monster darah yang tidak terhitung jumlahnya ada di depan mereka. Xiaoyan lalu berteriak, "Serang mereka!" ucap dari Xiaoyan. Ribuan pasukan Putri Duyung pun segera maju menyerang para monster darah itu. Pertempuran pun akhirnya meletus. Kurang lebih ada 20.000 monster darah di sekitaran sini. Xiaoyan menatap ke arah kelompoknya. Monster darah ini memiliki kristal darah di dalamnya yang mengandung energi besar yang dapat membantu kita berkultivasi. "Cobalah untuk mengumpulkan mereka," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun lalu mengangguk. Pertempuran terus berlangsung. Xiaoyan mengamati gaya bertarung para monster darah itu. Dia lalu berkata, "Sepertinya ada yang mengendalikan mereka," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berpikir bahwa dunia dewa darah yang ada di balik semua ini. Xiaoyan lalu membentuk segel tangan. Gelombang api pun lalu menyebar dan menghantam para monster darah itu. Buar, 100 monster darah meledak menjadi kabut darah terkena oleh serangan Xiaoyan. Setelah melihat serangan yang ditembakkan oleh Xiaoyan, para monster darah itu tiba-tiba berhenti menyerang dan mulai mundur. Jumlah monster darah yang tadinya 20.000 dan sekarang tersisa hanya 10.000 ekor saja.
Xiao Zhan lalu berkata, "Xiaoyan, haruskah kita mengejar mereka?" tanya dari Xiao Zhan. Mendengar itu, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu," ucap dari Xiaoyan. "Kenapa? Kita bisa saja memusnahkan mereka," ucap dari Xiao Zhan. "Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk membiarkan mereka pergi, tetapi aku tidak hanya ingin menghancurkan mereka," ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan beralih ke arah Qianning. Lalu dia berkata, "Putri Qianning, pimpin pasukan untuk kembali. Serahkan mereka kepada kami," ucap dari Xiaoyan. Qianning lalu mengangguk dan berkata, "Tuan Xiaoyan, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Lebih baik kita semua kembali dulu dan membahasnya," ucap dari Qianning. "Tidak ada waktu, percayalah kepadaku, semuanya akan baik-baik saja," ucap dari Xiaoyan. Qianning tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar itu. Dia hanya bisa mengangguk. Setelah beberapa saat, Qianning pun lalu berkata, "Xiaoyan, tolong berhati-hatilah kali ini," ucap dari Qianning. Xiaoyan lalu mengangguk. Sebelumnya, Xiaoyan sudah memberikan tanda jiwa pada beberapa monster darah. Jadi dia bisa dengan mudah mendeteksi keberadaan mereka. Xiaoyan pun lalu memimpin kelompoknya untuk pergi ke arah mereka menghilang. Karena kelompok Xiaoyan telah pergi meninggalkan klan Putri Duyung, area di sekitarnya pun kembali menjadi gelap. Di dalam keadaan itu tidak mungkin untuk ditembus oleh cahaya matahari. Kelompok Xiaoyan terus menelusuri tempat itu. Sementara itu di tempat lain terdapat kurang dari 100.000 bayangan yang bergerak. Itu adalah para monster darah. Pada saat ini 10.000 monster darah yang menyerang klan Putri Duyung sudah kembali ke sana. Sue Zhen lalu berkata, "Suemu, haruskah kita mundur dulu?" tanya dari Sue Zhen. Suemu lalu berkata, "Iya, tetapi jangan khawatir, kita masih memiliki 100.000 pasukan. Terlebih lagi kita berada dalam posisi yang bagus. Ada arus bawah yang deras. Selama seseorang berada di dalam arus bawah itu, kita dapat mengetahui terlebih dahulu dan kita bisa bersiap lebih awal dan membunuh mereka dalam satu gerakan saja," ucap dari Suemu. Sue Zhen lalu berkata, "Kali ini kita kehilangan 10.000 pasukan. Siapa dari klan Putri Duyung yang memiliki kekuatan seperti itu?" tanya dari Sue Zhen. Sue Ling lalu berkata, "Raja Putri Duyung dari suku Putri Duyung telah cedera parah dan sisanya terluka. Apa mungkin yang membantu mereka adalah suku naga?" tanya dari Sue Ling. Suemu lalu berkata, "Itu sangatlah mustahil. Suku naga sudah bersepakat bersama kita dan tidak akan saling menyerang," ucap dari Suemu. Mendengar itu, Sue Zhen lalu berkata, "Apakah dia bukan dari dunia ini?" tanya dari Sue Zhen. Sue Ling lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Entahlah, yang terbaik kita kembali dulu saja," ucap dari Sue Ling. Suemu lalu berkata, "Kembali, kita belum menyelesaikan tugas kita yang diberikan kepada kita. Kita tidak bisa kembali. Sekarang kita hanya bisa tinggal di sini dan mengirim beberapa bawahan untuk mencari informasi tentang siapa yang mengganggu rencana kita kali ini," ucap dari Suemu. Sue Zhen dan Sue Ling lalu mengangguk mendengar itu. Sue Zhen tiba-tiba berkata, "Suemu, sepertinya mereka mengejar kita," ucap dari Sue Zhen. Mereka pun segera melihat ke arah atas dan memang ada arus bawah menuju ke atas. Memang ada beberapa bayangan. Bayangan itu adalah kelompok dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan sudah sampai di arus bawah. Xiaoyan pun memimpin kelompoknya untuk melewati arus bawah. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan-kekuatan yang sangat besar di balik arus bawah itu. Kelompok Xiaoyan pun berhasil melewati arus bawah itu. Xiaoyan lalu mengamati sekitarannya dan lalu dia melihat ke arah bawah. Terlihat banyak sekali bayangan bergerak di bawah sana. Sementara itu 3 monster darah yang mengamati kelompok Xiaoyan saat ini mereka sangatlah terkejut karena mereka berhasil melewati arus bawah. Sue Zhen lalu berkata, "Bagaimana ini? Mereka telah berhasil menembus arus bawah," ucap dari Sue Zhen. Suemu lalu berkata, "Kalian tidak perlu khawatir. Kita masih memiliki 100.000 pasukan di sini," ucap dari Suemu. Mereka pun segera mengamati kekuatan dari kelompok Xiaoyan itu. Setelah beberapa saat, Sue Zhen lalu berkata, "Kelompok mereka hanya memiliki 1 kaisar bintang 9 saja." Ucap dari Sue Zhen. Mendengar itu Suemu lalu berkata,
Ya hanya ada satu kaisar bintang 9 saja dan sisanya hanya kaisar bintang 8. Itu bukanlah masalah buat kita. Kalau begitu ayo kita balas dendam kepada mereka atas kematian 10.000 saudara kita, ucap dari Suemu. Suemu segera membuka mulutnya dan mengirimkan suaranya melalui gelombang. Suemu lalu berkata, "Pria pemberani, ini adalah tempat terlarang. Masuk ke sini sama saja dengan menyerahkan nyawamu sendiri," ucap dari Suemu. Gelombang suara itu sampai ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Ternyata monster darah ini bisa berbicara," ucap dari Xiaoyan. Suara Suemu kembali terdengar. "Kalian semua manusia yang menjijikan. Rasakanlah kekuatan dari para monster darah ini," ucap dari Suemu. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan nyala api pun segera terbentuk. Xiaoyan lalu menoleh ke arah kelompoknya dan berkata, "Bersiaplah untuk pertempuran kita," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu orang-orang pun mengangguk. Xiaoyan segera menembakkan Lotus Flame ke arah bawah. Buah, ribuan para monster darah pun segera naik menyerbu kelompok Xiaoyan. Suemu lalu mengulurkan tangannya dan pedang berdarah pun muncul di tangannya. Xiaoyan dan Suemu pun beradu pukulan. Hiya, dededor. Buar. Suemu langsung terguncang. Ekspresi Suemu berubah. Dia lalu menoleh dengan tajam dan menatap ke Nangrai. Sementara itu Blood Zen dan Blood Spirit masing-masing memegang satu pistol dan satu palu. Monster darah lainnya masih menggunakan tangan kosong. Dan sementara itu Xiaoyan masih harus menunda untuk beberapa saat. Bentuk segel di tangannya saat ini berubah dengan cepat. Lalu Lotus Flame dengan cepat muncul di tangannya. Dan kemudian melesat ke arah kawanan para monster darah. Buar. Ketika Lotus Flame itu meledak, ratusan monster darah pun musnah. Namun di tempat ini masih ada 100.000 monster darah. Bahkan jika Xiaoyan menyelamatkan ribuan monster ini sekaligus, itu tampaknya tidak berpengaruh besar. Xiaoyan lalu memandang para monster darah yang banyak itu. "Kamu hanyalah ras manusia yang hanya berkekuatan 9 bintang. Di sini bukanlah tempat yang tepat untukmu," ucap dari Bloodwound dan Blood Zen. Sementara itu Blood Spirit lalu mendekati Xiaoyan secara bersama-sama. Mereka bahkan langsung menunjukkan skill bertarung tingkat tinggi yang membuat Xiaoyan bahkan lebih terkejut. Blentrang hiat dededor. Buat. Skill bertarung kalian benar-benar lemah. Mari kita lihat apakah kalian bisa menahan seranganku ini. Teknik 3 Huang Quan, teriak dari Xiaoyan. Teknik 3 Huang Quan ini lalu dilepaskan oleh Xiaoyan. Dan skill bertarung ini bukanlah yang terkuat milik Xiaoyan. Tetapi tampaknya lebih dari cukup untuk berurusan dengan 3 monster berdarah bintang 9 ini. Hiat dededor. Buar. Mereka pun langsung terpental. Melihat itu Blood Zen lalu berkata, "Sialan, manusia ini sepertinya agak aneh. Kekuatannya hanyalah tingkat Jiuxing. Tetapi dia cukup kuat. Kita harus berhati-hati," ucap dari Shui Zen atau Blood Zen. Monster darah yang lainnya pun segera mengangguk setelah mendengar itu. Kawanan monster darah itu segera berhenti menyerang. Lalu mereka membuka mulutnya. Dan kemudian suara yang tajam menyebar di dalam air. Suara itu dengan cepat menyebar di dalam air. Air laut pun mulai berfluktuasi. Dan kemudian sebuah serangan spiral muncul. Melihat itu Xiaoyan lalu bergumam. Serangan jiwa mereka telah terbentuk dan kekuatannya tidak lemah, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Lalu Xiaoyan pun menoleh dan melirik ke beberapa orang yang masih duduk untuk memulihkan cedera mereka. Dia pun segera menghampiri mereka. Xiaoyan lalu berteriak, "Cloud Sky, Soul Mill," teriak dari Xiaoyan. Skill bertarung jiwa Xiaoyan juga muncul. Setelah menyerap roh hantu peringkat ketiga, kekuatan jiwa Xiaoyan ini juga tumbuh dari tahap awal ke tahap akhir. Cloud Sky langsung terbentuk di ruangan jiwa. Dan ruangan jiwa itu juga membungkus Xiaoyan dan yang lainnya. Lusinan serangan spiral pun berputar-putar dan meledak. Kemudian membordar-bardir skill bertarung jiwa Xiaoyan. Kekuatan serangan itu tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya sangat banyak. Sehingga ini cukup merepotkan. Akibatnya skill bertarung jiwa Xiaoyan pun mulai runtuh. Xiaoyan sebenarnya sedikit meremehkan para monster darah ini.
Kalau begitu aku akan melepaskan skill bertarung tingkat kuasi domain, ucap dari Xiaoyan. Kuasi domain, order tanpa bayangan, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengayunkan pedang kuno Tianhuo di tangannya. Dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia bisa merasakan fluktuasi energi yang dahsyat dan mengerikan. Dan kemudian energi itu terkumpul di dalam pedangnya. Pedang Xiaoyan pun mengaduk dasar lautan dengan kuat. Setiap gelombang itu langsung memecah kelompok besar dari para monster darah. Sehingga mereka pun panik dan buru-buru untuk mundur. Hiat, dededok, 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 buar. Ledakan dahsyat terus-menerus terjadi di dalam air. Monster darah yang hancur segera mengeluarkan kristal darah yang sangat banyak. Xiaoyan lalu tersenyum melihat itu. Kristal darah ini cukup bagus. Jika ada puluhan ribu kristal seperti ini bisa membantuku mencapai puncak Kaisar Bintang 9. Jadi aku akan semakin dekat dengan tingkat Dao Xiang, ucap dari Xiaoyan. Kejadian ini benar-benar membuat ketiga monster darah bintang 9 itu kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat pasukan kita pasti akan terbunuh, ucap dari Sui Zhen atau Blood Zhen. Aku telah memberitahu para dewa darah yang paling dekat dengan kita. Jika mereka datang, manusia Kaisar Bintang 9 itu pasti akan segera kalah, ucap dari Suemu. Di sini Xiaoyan benar-benar menganggap pasukan monster darah itu sebagai sarana untuk mengumpulkan banyak kristal darah. Pasukan monster darah itu terus meledak. Jumlah kristal darah di tangan Xiaoyan juga terus meningkat. Xiaoyan lalu membunuh mereka dengan sangat cepat. Sehingga membuat ketiga monster darah bintang 9 ini menjadi semakin takut. Mereka pun akhirnya bersembunyi di belakang dan tidak berani muncul di hadapan Xiaoyan. Tepat saat Xiaoyan ingin mendekati mereka, suara kapal tiba-tiba muncul. Xiaoyan lalu menoleh ke arah suara itu. Manusia bodoh, sebentar lagi kamu pasti akan mati karena dewa darah akan segera datang, ucap dari Suemu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat dia, ucap dari Xiaoyan. Sombong sekali hei kamu manusia. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Lalu ada sebuah sosok yang mulai terungkap. Itu adalah sosok dewa darah yang dipanggil oleh 3 monster darah di bintang 9 itu. Tetapi Xiaoyan hanya tersenyum saat melihatnya. Kristal darah milikmu pasti jauh lebih besar, ucap dari Xiaoyan. Manusia yang bodoh, pasti kamu sepertinya ingin mati, ucap dari dewa darah itu. Kemudian dia pun melesat menuju Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan lalu mengangkat telapak tangannya. Dan air laut di sekitarnya tiba-tiba bergetar dengan hebat. Sumber gas abadi melonjak dan berkumpul dengan cepat di telapak tangan Xiaoyan. Lalu telapak tangan Xiaoyan pun berubah warna, memancarkan lingkaran cahaya berwarna putih. Kalau begitu coba hadapi telapak tangan surgawiku ini, ucap dari Xiaoyan. Saat ini kekuatan Xiaoyan telah meningkat menjadi tahap akhir bintang 9. Dewa darah juga lalu mengangkat tangannya. Dan kemudian telapak darah segera membordar-bardir serangan Xiaoyan. Hiat, dededok, 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 buar. Kedua telapak darah saling beradu dan segera mengeluarkan ledakan yang keras. Setelah beberapa saat kedua serangan itu pun lenyap. Ternyata seranganmu jauh lebih kuat daripada 3 monster darah itu, ucap dari Xiaoyan. Hei kamu manusia bodoh, hari ini adalah hari terakhirmu menatap matahari. Jika kamu mati di tanganku, kamu pasti akan dihormati, ucap dari dewa darah itu kepada Xiaoyan. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, aku rasa kamu tidak akan mampu untuk membunuhku, ucap dari Xiaoyan. Manusia bodoh dan sombong, kekuatanmu itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan denganku. Sekarang coba kamu hadapi serangan tinju darah iblisku, ucap dari dewa darah itu. Dewa darah langsung memukulkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Tidak tinggal diam, Seger roh Xiaoyan dengan cepat muncul di tubuhnya dan membentuk baju besi roh. Kali ini Xiaoyan tampak jauh lebih berhati-hati menghadapi sosok dewa darah ini. Hiat, buar. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya?
Nantikan konten gua berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gua tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gua selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.